Halo, selamat datang di Apih Moto TV, masih barengan saya Abai Gunawan. Teman-teman, saya lagi ada di depan salah satu dealer motor listrik lagi, yes. Saya sekarang mau review motor listrik lagi yang ternyata dia baru buka di Bandung beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan ke belakang, teman-teman, baru buka di Bandung, yaitu ialah Davigo motor listrik. Kita langsung lihat dealernya seperti apa dan kita bakalan langsung review juga motornya ada apa aja. Nah, ini dia teman-teman, dealernya dari Davigo Electric Motorcycle. Jadi kalau misalkan teman-teman orang Bandung, ini jalannya di sini teman-teman tuh. Itu kalau dari arah sana itu dia ada jalan Pungkur ya, yang kalau dari lurus itu dia dari arah Lengkong, tinggal lurus aja, jangan belok ke kanan. Kalau belok ke kanan itu ke Pungkur, lurus aja langsung ke arah Tegalega teman-teman. Dan di sebelah kiri teman-teman bisa langsung lihat nih ada perempatan ya. Nah, ini dia letaknya, yaitu di Jalan Ibu Inggit Ganarsi nomor 142 kalau nggak salah. Nanti alamat lengkapnya saya langsung sertakan di video ya. Oh, udah dibukain pintunya ya. Ini dia teman-teman, dealernya. Ini baru banget ya, ini bangunannya baru banget semuanya teman-teman. Ini ornamennya hitam, menurut saya ini mewah sekali ya dari dealernya juga. Kita langsung masuk kan udah dibukain pintu. Nah, ini dia nih dalamnya dari dealer Davigo Electric Motorcycle. Tuh ada 3 varian untuk motornya ya. Ini yang paling viral kemarin nih beberapa waktu lalu karena warnanya yang unik banget. Itu ada Davigo Space, ini Davigo Dragon, dan Davigo Forza. Kita bakalan review satu-satu teman-teman, motornya seperti apa, keunggulannya apa aja, nanti kita langsung review. Nah, untuk pertama kali saya mau nge-review motor yang pertama dulu nih. Itu ialah Davigo Space. Nah, ini dia teman-teman, Davigo Space. Terlihat ya namanya Space karena memang dia banyak space yang luas teman-teman dari decknya tuh. Wow, decknya luas banget ya, bisa muat galon nih kayaknya. Kalau ibu-ibu, emak-emak gitu ya, bapak-bapak pengen beli galon nih bisa nih. Bisa muat 2 mungkin ya. Kita langsung lihat aja di bagian depannya dulu teman-teman. Untuk bagian depan ini secara keseluruhan desainnya itu mengkotak, alias ini desain yang sangat modern sekali teman-teman, futuristik ya. Khasnya motor listrik tuh rata-rata memang desainnya itu futuristis. Di bagian atas ini dibatok, bukan batok lampu ini ya sekarang ya, tapi ini dia adalah cover stangnya seperti ini teman-teman. Dia ada lampu sennya di bawah, ini lampu sennya lampu LED. Nanti kita liatin cahayanya seperti apa. Yang paling unik di Davigo Space yang warna ini itu ialah warnanya, karena dia warnanya itu bunglon teman-teman. Nah, kelihatannya di sini tuh. Kalau sebelah sana tuh agak sedikit ungu, tapi di sini dia warnanya hijau. Jadi ini perpaduan antara agak sedikit kuning, ada sedikit hijaunya juga. Ini warna dasarnya hijau dan ada ornamen warna ungunya juga. Ini kalau teman-teman yang anak 90-an mungkin ya. Warna-warna seperti ini dulu tren di tahun 2000-an dan sekarang lagi tren lagi teman-teman. Bahkan beberapa merek Jepang pun dia ada yang pakai warna bunglon juga, dan Davigo nggak mau ketinggalan teman-teman, ngeluarin juga warna yang bunglon dan warnanya keren banget menurut saya. Di bagian depannya ini, di bawahnya spesial lumayan cukup kosong, jadi bisa ditaruh plat nomor teman-teman ya. Memang si plat nomor Indonesia tuh menurut saya sih nggak usah ada di depan sebetulnya ya. Merusak motor yang udah bagus sebetulnya ya. Tapi ya itulah regulasi di Indonesia. Nah, ini dia ada logo Davigonya yang ternyata nih warnanya dark chrome ya teman-teman ya. Chrome tapi agak sedikit gelap, bagus sekali teman-teman, nggak terlalu mencolok. Di sini ada logonya, di sini ada ornamen kayak dasi lah bisa dibilang ya. Warnanya hitam glossy, dan di sini space yang sangat besar sekali untuk warna bunglonnya. Jadi ngeliatin banget nih, ini gua nih warnanya bunglon dan sangat keren sekali teman-teman. Agak sedikit ke bawah, nah ini saya paling suka tuh motor listrik tuh ya lampunya tuh pasti full LED karena untuk menghemat daya baterainya teman-teman. Di sini dia lampunya ada 4 klaster ya, bagian dalam dan ada bagian luar. Nah, kalau yang bagian luarnya itu dia lampu jauhnya atau lampu panjang saya sering bilang, dan lampu pendeknya itu ada di bagian tengah ini, dan ini yang 3 kayak cakar kucing ya. Itu adalah lampu DRL-nya, dan di bawahnya juga ini lampu DR-nya. Penasaran pengen lihat lampunya seperti apa? Kita liatin ya. Nah, saya liatin kuncinya dulu aja kan ada yang seru di bagian speedometer nanti ya.
Nah ini dia teman-teman, ini kalau dalam mode DRL-nya aja, karena memang saklarnya itu bisa dimatiin teman-teman lampunya jadi nggak aho. Ini kalau untuk DRL-nya seperti ini, cantik ya, keren, manis, ganteng, gimana ya, serem juga karena ada cakar kayak ornamen cakar kucing gitu ya. Ini untuk DRL-nya dan ini untuk lampu jauhnya nih teman-teman nih. Nah ini untuk lampu utamanya, lihat ya. Ini lampu utamanya di bagian dalamnya. Dia bukan proyektor tapi masih multi reflektor, cuman sudah LED. Dan ini untuk lampu jauhnya nih teman-teman nih. Lampu sen itu bentar ya, saya liatin dulu. Lupa soalnya. Nah ini dia teman-teman. Ini untuk lampu jauhnya. Tuh. Ini untuk lampu jauhnya dia semuanya nyala. Jadi dari samping kiri kanan luar dan samping tengahnya juga kiri kanan semuanya nyala untuk mode lampu jauh. Jadi ini keren banget teman-teman, dari segi perlampuan menurut saya sih oke. Kita matiin lagi ya. Nah ada suaranya ya, lucu ya. Ini untuk menandakan motor ini nyala, karena ini motor listrik nggak ada suaranya teman-teman. Kita beralih ke agak sedikit bawah. Nah ini untuk bagian bawahnya itu spakbornya gede teman-teman ya, sampai ke bawah kayak motor-motor gede gitu, ada jambangnya teman-teman. Dan ini kerennya itu bautnya atau cover bautnya berwarna chrome. Jadi perpaduan antara warna hijau bunglon dengan chrome-nya itu menurut saya bahasanya kita tuh ciamik ya. Udah saya patenin nih bahasanya ciamik. Dan untuk shockbreakernya memang kecil karena memang ini bannya juga dibalut dengan ban ukuran 10 inci dan ukuran bannya itu 3 inch atau 3,00. Jadi ini tingginya 3 inch dan lebarnya juga 3 inch. Jadi mirip-mirip Vespa sih sebetulnya ya. Jadi ukuran-ukuran ban Vespa tuh seperti ini. Dan peleknya juga dia memang pelek yang menurut saya ini bagus ya. Warnanya hitam gelap dipadukan dengan warna hijau bunglon, ini menurut saya keren banget. Di atas ini ada pelindung shockbreaker teman-teman. Kita jadi ingat motor tahun lama ya, karena ini memang berfungsi untuk melindungi asnya biar nggak kena debu. Jadi ini menurut saya ini bagus banget biar shockbreaker kita tuh lebih awet dan lebih aman teman-teman. Di bawah lampu nih saya lupa tadi. Di sini ada ornamen kayak winglet ya. Nah sekarang tuh teman-teman banyak yang pakai winglet tambahan nih. Nah kalau di Davigo Space ini dia sudah ada mirip ornamen winglet yang menurut saya ini salah satu pemanis yang sangat bagus sekali karena ini desainnya juga keren teman-teman. Nah, ini udah nih ya, bagian atas udah, bagian bawahnya udah, lampunya udah. Lampu sen oke, pengen lihat lupa tadi ya, kita liatin deh. Nah untuk lampu sen ini sudah full LED teman-teman dan ada suaranya. Kenapa ada suaranya? Karena ini motor nggak ada suara dari artifisial atau mungkin suara dari motor yang mesinnya nggak ada suaranya. Jadi suara ini pertama berfungsi untuk misalkan kalau teman-teman suka lupa matiin itu bisa lebih ngeh. Kedua untuk pedestrian atau untuk pejalan kaki juga bisa lebih ngeh kalau di belakangnya ada kita pakai motor listrik gitu teman-teman ya. Jadi itu salah satu menurut saya fitur yang safety yang sangat aman sekali. Dan dulu itu sempat ada di motor-motor zaman dulu sebetulnya pakai lampu sen pakai suara. Nah kita langsung ke dashboard karena ini saya menarik sekali nih teman-teman. Nah ini di dashboard nih kelihatan ya kayak layar semua karena ya betul ini semuanya speedometer teman-teman, panel instrumen digital bisa dibilang, lampu semua nih teman-teman, lampu digital yang berbentuk angka-angka. Kita langsung nyalain ya. Wih mantep ya. Ini mantep banget teman-teman. Di sini indikatornya banyak termasuk ada logo Davigo ya. Harus nongkrong dong, harus. Ini branding ya. Di sini ada indikator baterai, ada indikator untuk lampu jauh, lampu dekat tuh ya. Lampu jauh, lampu dekat. Terus di situ juga ada P. Kenapa ini P? Karena memang bisa parking mode untuk keamanan teman-teman. Dan di sini juga ada NFC lah, ayo buat ngisi tol mungkin itu. Bukannya nanti fungsinya saya liatin. Di sini ada mode berkendara, ada 3 mode berkendara. Dan di sini ada odo yang sebetulnya odonya ini kalau dimatiin itu langsung 0 lagi teman-teman. Jadi ini odonya itu atau trip ya. Bisa dibilang penghitungannya itu hanya ketika misalkan setelah berjalan itu bakalan ada, tapi setelah dimatiin ini kembali ke 0. Jadi untuk menghitung berapa lama atau berapa jauh kendaraan kita pakai
motor Davigo Space ini gitu teman-teman. Ini untuk indikator off teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen nyalain kita langsung aja caranya ya. Nah kalau setelah nyala ini ada dua versi teman-teman. Ini pakai kunci biasa atau pakai kartu NFC. Kita yang pakai kunci biasa dulu nih. Setelah nyala tadi ya dinyalain. Ini teman-teman tinggal tekan P. Nah ini udah bisa digas. Nggak percaya nih ya. Nah tuh ini udah maju. Ini kalau misalnya pengen lihat sih di bawah ya. Ini udah maju teman-teman. Tuh ini udah bisa maju. Nah dengar nggak suaranya? Ada kayak suara-suara ini ya. Suara-suara kayak film-film khas itu, film-film space gitu ya. Film-film yang futuristis kayak gitu ya. Nah ini teman-teman, ini untuk indikator. Kalau ini udah pakai hijau, berarti ini udah ready. Karena di sini juga ada tulisan ready. Ini yang saya keren, yang saya suka itu adalah indikator lampu sennya teman-teman tuh. Ya kayak sequential gitu ya, jalan tuh, beralur. Noh, sana juga tuh, beralur teman-teman. Menurut saya ini keren banget. Jadi instrumen cluster dari Davigo ini bisa dibilang sangat futuristis dan indikatornya semuanya gede. Oke, tadi karena ada tipe NFC, saya pengen coba nyalain pakai NFC. Nah ya, nah kalau kunci biasanya kayak gini teman-teman, tuh ya, nggak ada remote-nya, yes, emang karena ada kartu NFC. Ini untuk kartu NFC-nya teman-teman, tuh keren ya, udah kayak film-film apa, sci-fi. Nah itu saya tadi mikirin film apa ya namanya, ini film sci-fi. Teman-teman tinggal langsung tempelin aja di logo NFC ini, nih. Tuh, canggih kan? Ini udah bisa nyala. Teman-teman ini tinggal di sakuin aja atau masukin kantong. Nih saya masukin kantong. Tinggal tekan P-nya teman-teman. Ini bisa langsung jalan. Tapi ada dua mode ya. Nanti saya liatin juga. Untuk matiinnya gimana? Matiinnya sama teman-teman. Tinggal set. Nah, tinggal tempel lagi. Itu udah langsung mati. Kita nyalain lagi untuk tipe NFC ya. Coba matiin dulu. Nah, ini udah nyala. Nah selain tadi kalau pengen misalkan maju tanpa nekan P, ini bisa juga, yaitu dengan tarik tuas rem belakang sekali. Nah ini udah bisa langsung ready teman-teman. Jadi ini lumayan cukup aman. Terus tarikan gasnya juga menurut saya sih emang nggak terlalu smooth. Cuman untuk kelas motor listrik di bawah 20 juta ini sangat cukup sekali teman-teman. Nih saya coba ya. Tuh, ini lumayan cukup smooth sih menurut saya ya. Tuh, ini udah bisa maju. Ini ada di mode berkendara 2. Kalau misalkan pengen berubah mode kendaraan ini ya teman-teman ya, tekan ini. Tuh, ini 3, balik lagi ke 1. 2, 3, balik lagi ke 1. Coba kita di 1 ya. Oke, di 1 ini ternyata memang si motornya nggak terlalu responsif teman-teman. Ini aman kalau misalkan teman-teman pengen pakai ke kayak lagi stop and go di macet, itu sangat cukup sekali. Kalau di 2 kita coba di 2, oke, dia langsung agak sedikit menghentak teman-teman. Dan kalau di 3, nah ini menghentakannya memang lebih dibanding dengan mode berkendara 2 dan 1. Gitu teman-teman, untuk kurang lebih dari simulasi lah bisa dibilang ya, simulasi untuk misalkan kalau teman-teman pengen pakai motor Davigo Space ini. Kita matiin lagi ya. Nah ini udah mati. Saya masukin lagi ke sarangnya. Oh ini nih, anak kuncinya teman-teman. Oke. Nah untuk di dashboard kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini ada tombol untuk lampu sein kiri kanan. Di sini juga ada untuk klakson. Ini untuk lampu dekat, lampu jauh. Dan di sebelah sini ini untuk saklar lampu ya, karena bisa dimatiin total, bisa hanya di RL-nya saja atau dengan semuanya nyala. Di sini untuk indikator atau tombol P. Jadi kalau untuk maju bisa pakai P atau tarik tuas rem belakang. Dan di sini juga ada untuk mode berkendara. Gitu teman-teman ya. Nah, karena ini namanya space, tentunya space-nya banyak teman-teman. Pertama nih, ini decknya sangat luas sekali. Saya kaki itu ukuran 42 teman-teman, dan ini bisa 2 kaki saya. Tuh ya. Ini bisa 2 kaki saya, ini sangat luas sekali teman. Dan di sini juga dia memang space-nya sangat jauh sekali antara jok dengan deck depannya nih. Jauh banget ya. Bisa muat galon nih, bisa nih 2 diberdiriin, bisa. Kalau ditidurin mungkin sekitar 1 nih bisa ya. Kalau mau ditumpuk silahkan, tapi berbahaya jangan ya. Nah untuk space-nya atau untuk
kompartemennya teman-teman. Di bawah ini ada satu kompartemen yang nggak terlalu cukup dalam, tapi ini lumayan cukup luas. Di sini ada USB chargernya juga teman-teman, tuh, yang udah bentuk USB, jadi nggak perlu adapter lagi. Di sini ada hook, ini hooknya tuh, oh keren ya, ini hooknya solid sekali teman-teman tuh, ini kuat sekali sampai saya goyang aja nih, semotor-motor goyang, berarti ini dia solid sekali. Coba batas maksimum loadnya berapa? 3 kilo. 3 kilo lumayan cukup lah untuk belanjaan gitu ya. Di sini ada untuk bagian kuncinya atau anak kuncinya yang bisa NFC tadi. Bagian sampingnya teman-teman kita lihat. Ini untuk bagian sampingnya seperti ini. Dia khasnya motor listrik teman-teman ya. Lumayan cukup besar dan sangat unik sekali, walaupun terlihat pendek tapi sebetulnya nih joknya lumayan cukup luas. Jadi kalau untuk berdua nih masih oke banget teman-teman ya. Dan di sini ada logo Davigo Go Electric, keren ya. Ini warnanya sama dengan warna bodi depan, jadi sebodi-bodi ini warnanya sama bunglon. Dan ini untuk motornya, dia motornya 1200 watt. Jadi untuk kecepatan maksimal sekitar 60 km per jam teman-teman. Dan untuk baterainya sendiri 72 volt 35 ampere hour. Nah sekali ngecas nih sekitar 4 jam itu bisa sampai 150 km. Tapi tergantung kondisi ya, kayak kontur jalan, berat badan dari pengendara itu sangat mempengaruhi. Tapi maksimalnya itu klaim dari Davigo bisa 150 km per jam. Wah, menurut saya sih itu udah sangat jauh sekali ya. Dan mungkin kamu keliling Bandung tuh bisa berapa kali tuh teman-teman ya. Nah ini shock breakernya dual shock tuh, ada kiri dan kanan. Ini untuk armnya jadi bungkus sama plastik. Dan ini tipenya pakai motor hub, bukan pakai belt ya, tapi dia pakai motor hub 1200. Dan yang kerennya itu di sini ada permanen liquid coolant. Jadi dia ada bukan sekitar tapi ada cairan yang bisa mendinginkan si dinamonya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman khawatir ini kepanasan, jangan khawatir lagi karena di dalamnya itu bisa mendinginkan sendiri dengan cairan yang permanen. Jadi nggak perlu gonta-ganti pendingin dan sebagainya karena memang di sini ada permanen coolant system. Gitu teman-teman, keren ya. Menurut saya ini cukup bagus dan cukup oke juga di harganya yang 18 jutaan loh. Kita lihat ya motornya pakai apa. Dia motornya pakai merek Luyuan teman-teman. Mereknya dari China ya. Ini menurut saya ini bagus sekali. Ini juga solid banget. Dan ukuran ban belakangnya juga sama teman-teman. Dia pakai 3 inci dengan ukuran atau diameternya 10 inci dan bannya 3 inci. Bagian belakangnya seperti ini. Ini saya suka banget nih. Si lampunya nih keren banget ya. Dia ada lampu rem untuk lampu kotaknya, di sini untuk lampu sen, dan di tengahnya ini untuk lampu rem. Saya mau liatin lampu remnya seperti apa. Nah ini dia tuh teman untuk tampilan lampunya. Jadi kalau misalkan di rem ini yang tengahnya yang nyala ya, ada multi reflektor dengan lampunya merah. Tapi kalau nggak dinyalain rem kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini futuristik banget ya. Di sini ada LED barnya, di atas juga ada LED barnya. Dan lampu sennya pun dia sudah pakai lampu sen full LED. Jadi ini depan belakang lampunya full LED. Kita lihat agak sedikit ke atas teman-teman. Di sini ada sandaran buat boncengers. Ini kuat sekali karena dari besi juga teman-teman. Dan di bagian depannya sudah ada bantalan yang sangat empuk sekali. Ini warnanya sama ya, sama body walaupun plastik tapi sama-sama body. Saya pengen ngeliatin bagasinya nih. Nah ini dia bagasinya. Di sini ada MCB ini untuk memutus baterai ya, aliran listrik ke baterai. Kalau misalkan mau ngecas, biasanya ini memang harus dimatiin dulu teman-teman biar lebih aman. Ini untuk bagasinya, bagasinya gede banget. Ini ada untuk charger portnya tuh ya, buat adaptor chargernya di sini ada. Dan ini untuk kurang lebih space dari bagasinya, ini lumayan cukup besar. Helm sih mungkin tidak akan terlalu masuk teman-teman ya, tapi menurut saya ini untuk bawaan mau kemana sih kalau pakai motor listrik, nggak akan jauh-jauh ya pasti. Tapi ini untuk perkotaan, mau kerja misalkan ya, nganter anak atau apapun, belanja, ini menurut saya ini sangat cocok sekali dan sangat cukup sekali. Kita lihat joknya teman-teman. Ini joknya nih, empuk loh. Ini joknya lumayan cukup empuk teman-teman, dan sangat lebar sekali. Dipastikan nih pasti nyaman buat boncengers ataupun buat trader. Ngecasnya di mana bang? Pasti banyak yang nanya gitu tuh. Nah ngecasnya tuh di sini. Ini untuk port casnya teman-teman.
Memang dia nggak bisa dicopot ya baterainya, ini udah built-in atau udah unibody. Jadi di sini untuk ngecasnya tenang, kabelnya panjang, dan untuk sistem pengecasannya dia juga pakai pengaman teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah full, si chargernya atau adaptornya itu langsung memutus listriknya, jadi nggak akan overload atau nggak akan overcharge. Jadi teman-teman dipastikan aman gitu ya. Nah untuk waktu pengecasannya itu sekitar 4-5 jam, maksimal 4 jam sih, tapi dia bisa langsung range-nya itu sekitar 150 km. Wow, menurut saya sih ini sangat keren sekali teman-teman. Nah untuk pengacasannya di awal tuh sekitar 500 wattan. Jadi teman-teman yang punya listrik 900, 1200, kadang-kadang kan kalau misalkan saya review motor listrik tuh nanya ya, Bang kalau 1200 watt bisa nggak, 900 watt bisa nggak? Ini bisa, tapi lebih aman di 1200 watt kalau menurut saya. Jadi space untuk listriknya lebih banyak. Kalau misalkan teman-teman 900 watt ada kulkas, ada freezer, ada mesin cuci ya itu agak susah teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman di 1200 watt ini akan lebih aman dan akan lebih enak ngecasnya karena space listrik tersisanya itu lebih banyak. Jadi jangan khawatir yang teman-teman punya 1200 itu masih bisa punya listrik atau motor listrik Davigo Space ini. Nah gimana teman-teman, apakah tertarik dengan Davigo Space ini? Kalau saya sih tertarik ya, kalau ada uangnya. Tapi tenang, ngomong-ngomong tentang uang, ternyata Davigo Space ini dibanderol hanya 18.700.000 off the road Bandung. Jadi on the roadnya ya nggak akan jauh-jauh lah, karena ini motor listrik dan pajaknya juga pasti disubsidi sama pemerintah, akan lebih murah, nggak akan jauh dari 18.700.000. Kalau teman-teman minat bisa langsung datang ke Davigo Bandung di Jalan Ciater. Nah di bawah ini ya untuk alamat lengkapnya dan nomor teleponnya juga saya sudah sertakan. Kalau pengen langsung lihat-lihat juga mangga, silakan langsung datang ke Davigo Bandung. Oke gitu aja teman-teman untuk sedikit review tentang Davigo Space. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.